Sebagai pembicara kedua akan kami undang Dr. Sri Sudarwati, SPAK. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di FK UNER, kemudian ilmu kesehatan anak dan konsultan respirologi anak di FK Unpad. Ya. Saat ini Dr. Sri bertugas sebagai staf medis di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Silakan Dr. Sri untuk menyampaikan materinya dengan topik Detection and Management Pneumonia in Children in Pandemic Era. Silakan Dr. Sri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para profesor, teman sejawat sekalian, para senior yang saya hormati, yang saya cintai, pada pagi ini saya mendapat tugas mengenai pneumonia yang ada kaitannya dengan COVID. Jadi selama pandemi COVID ini kadang-kadang kita bertanya-tanya, sebetulnya apakah diagnosis pneumonia dan tata laksananya sama atau berbeda dengan sebelum pandemi. Izinkan saya untuk berbagi layar. Apakah layar saya sudah tampak? Belum kelihatan. Apakah layar saya sudah tampak? Masih gelap, Dr. Sri. Apakah suara saya terdengar? Suara terdengar, tapi tampilan tidak ada, Dr. Sri. Dr. Vini bisa lihat nggak? Atau mau disampaikan dari panitia, Dr. Sri? Izin dok, sepertinya sinyalnya dok. Dr. Hairul, bisa dibantu Dr. Sri? Kirim ke slide dok. Selamat pagi, Prof. Alex. Share screen bisa dari panitia. Dr. Sri, Dr. Hairul. Udah masuk. Mohon maaf, Dr. Aris, apakah suara saya sudah terdengar? Suara terdengar tapi belum muncul di layar, Dr. Sri, tampilannya. Udah kedengaran dokter. Ya, saya izin share screen. Ya, mohon maaf. Apakah sudah tampak slide saya? Belum, Dr. Sri. Apakah slide saya sudah tampak? Belum, Dr. Sri. Belum. Belum. Belum ada. Mohon izin dioperasikan dari panitia. Tadi sudah saya Izin dok kirim. kami. Ya, sudah kelihatan. Sudah terlihat, Dr. Sri. Silakan mulai. Ya. Sudah tampak ya? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai deteksi dan tata laksana pneumonia pada anak dan pada bayi selama masa pandemi bagaimana. Ya, jadi kalau kita bicara soal pneumonia pada masa pandemi itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pneumonia sebelum pandemi. Pneumonia anak, terutama balita ini terus terjadi sepanjang masa. Jadi tidak hanya pada masa pandemi, memang sebelum pandemi angka pneumonia kita juga masih tinggi, terutama pneumonia balita.
Kalau kita tahu definisi pneumonia adalah infeksi akut pada parenkim paru, yaitu jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, bisa berupa bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Maaf. Slide. Ya. Kalau kita lihat patogenesisnya juga sama antara pneumonia COVID dengan pneumonia yang sebelumnya, juga itu tidak berbeda. Jadi terkait dengan bersihan mukosilier, kemudian fungsi makrofag di alveoli, kemudian juga adanya imunoglobulin sekretori, dan refleks batuk pada anak. Jadi pada anak-anak yang mempunyai defek refleks batuk itu juga mudah terjadi pneumonia. Jadi sebetulnya saluran respiratori bawah itu harusnya steril. Jadi kalau dia ada mikroorganisme masuk ke situ, maka itu akan terjadi infeksi saluran napas bagian bawah, antara lain pneumonia ini. Kalau kita lihat gambar ini perbedaan antara saluran napas yang sehat dengan saluran napas anak yang terkena pneumonia. Pada anak yang terkena pneumonia ini ada lendir atau dahak kental sekali di alveoli maupun saluran napas kecil ini. Inilah yang menyebabkan gangguan pertukaran udara, oksigen dan CO2. Sehingga di Keluar ya? Izin dok, Dokter Sri sepertinya keluar dari Zoom dok. Iya ya. Mungkin sambil menunggu kita lihat ada pertanyaan nggak untuk Dokter Vini? Oke. Boleh dok sambil menunggu Dokter Sri join kembali. Ya ini saya tidak bisa melihat slide lagi. Oh, Dokter Sri kedengaran suaranya? Ya. Terdengar saya. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Dokter Sri. Dengar dokter. Nah, Ya. jadi Slide-nya kalau kita apa? lihat Slide-nya belum muncul. Ya, ini sudah tampak. Slide-nya belum. Ya. Jadi di sini akan kelihatan pada penampang. Ya, halo. Ya. Apakah sudah kelihatan? Oke, nah sekarang kelihatan. Ya. Jadi di sini penampang dari alveoli pada anak yang sehat bebas, ada pertukaran udara yang bagus, tetapi pada anak pneumonia akan tampak demikian. Jadi isinya ada lendir-lendir dan juga sel-sel inflamasi. Oleh karena itu terjadi gangguan pertukaran udara. Nah ini anaknya tampak sesak begini, sehingga kalau kita lihat dia akan tampak distres napas. Kemudian penyebab atau etiologi pneumonia pada anak masih tidak berubah. Nomor 1 adalah Streptococcus pneumoniae. Kemudian Staphylococcus aureus juga berperan dan juga bakteri gram negatif. Pada masa pandemi itu coronavirus juga berperan. Sebelum ini virus-virus yang berperan adalah respiratory syncytial virus, parainfluenza dan influenza. Demikian juga penyebab-penyebab yang lain dapat saja terjadi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dokter Sri. Ya. Kemudian kalau kita lihat penyebab antara bakteri dan virus ini sulit dibedakan. Tidak bisa dibedakan, oh ini pneumonia bakteri, oh ini pneumonia virus, kecuali kita memeriksa penyebab tersebut. Kemudian kalau diagnosis berdasarkan akademis atau textbook memang panjang, banyak sekali syaratnya. Tetapi hal itu akan sulit dipenuhi di lapangan dan bisa saja diagnosis kita menjadi terlambat. Oleh karena itu ada pedoman atau guideline dari WHO
yang diadopsi oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai petunjuk teknis pneumonia balita. Nah, ini sudah diterbitkan di revisi terakhir tahun 2018, jadi dapat kita gunakan sampai sekarang, walaupun pada masa pandemi. Jadi pneumonia pada anak itu sering didahului oleh infeksi saluran napas atas dulu. Batuk pilek dulu, kemudian ada gejala napas cepat, dan tarikan di dinding dada bagian bawah atau yang disebut dengan TDDK. Jadi kalau kita lihat di sini, gambar ini selalu mengingatkan kita bahwa pada anak yang batuk pilek harus kita pastikan apakah ada napas cepat hanya dengan membuka baju, dan apakah ada sesak napas atau tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam atau TDDK. Jadi ini mengingatkan kita bahwa 3 hal itu adalah sangat berhubungan. Kemudian selain itu kita juga selalu menanyakan atau melihat, memeriksa pada saat anak datang, apakah ada tanda bahaya. Kalau anak dengan tidak bisa minum atau sulit minum, atau anak memuntahkan semua makanan, anak ada kejang, kemudian anak dengan biru, cyanosis. Ini semuanya adalah tanda bahaya. Jadi kita harus segera menangani dan segera merujuk kalau kita berada di lapangan. Kemudian klasifikasi pneumonia kalau untuk di lapangan kita tidak perlu terlalu sulit, maaf. Jadi hanya ada 3, pneumonia berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia. Jadi kalau disebut pneumonia berat itu ada TDDK, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam atau istilahnya retraksi epigastrium, ditambah atau adanya saturasi oksigen yang menurun, kurang dari 90. Jadi ada salah satu atau ada dua-duanya, ini masuk klasifikasi pneumonia berat. Kalau kita tidak menemukan TDDK, maka kita harus pastikan saturasi oksigennya. Kemudian apabila ini ditemukan, masuk klasifikasi pneumonia berat, kalau kita berada di lapangan, maka kita harus segera merujuk ke rumah sakit karena harus dirawat. Dengan memberikan oksigen, kemudian boleh memberikan dosis pertama antibiotik, tapi biasanya juga kalau tidak jauh kita langsung merujuk, ya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah klasifikasi pneumonia berat, yang kedua adalah klasifikasi pneumonia saja, yaitu pneumonia yang tanda kutip tidak berat. Ini Dokter Sri, suaranya putus ya. apakah suara saya terdengar, Dr. Aris? Ya, mulai lagi, terdengar lagi. Ya. Ya. Jadi kalau kita menemukan pneumonia saja, jadi hanya ada napas cepat saja, kita boleh merawat jalan dan memberikan amoksisilin oral 80 ml per kilo per hari dibagi 2 dosis. Memang agak beda dosisnya dengan amoksisilin untuk penyakit lain. Tetapi jangan khawatir, walaupun nanti dosisnya dihitung per kilogram berat badan menjadi tinggi, tidak masalah karena memang ini sudah melalui penelitian, ya. Kemudian yang terakhir adalah batuk bukan pneumonia. Jadi dia tidak ada napas cepat, tidak ada TDDK, tidak ada desaturasi, maka ini batuk yang bukan pneumonia. Jadi boleh kita terapi sesuai dengan penyebab batuknya. Batuk bukan pneumonia ini umumnya adalah asma serangan. Kalau tidak, bayi awal kehidupan itu sering pertusis. Ini juga harus diwaspadai. Kemudian pada masa Omikron ini sering kita menemukan Krupp, sindroma Krupp, batuk dengan sindroma Krupp. Hati-hati Omikron. Dokter Aris, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terlihat jelas.
layar Suara sama. saya terdengar ya? Ya. Ya. Ya, jadi tadi sudah sampai ini, kemudian kalau kita akan melakukan pemeriksaan fototoraks itu bila memungkinkan di daerah yang jauh mungkin agak sulit. Jadi kalau kita punya oximeter tentu saja harus kita gunakan ya. Jadi ini terapi oksigen yang diberikan pada anak pneumonia kalau saturasi kurang dari 90. Usia kurang 2 bulan kita berikan setengah liter per menit, usia 2 bulan atau lebih 1 liter per menit nasal. Nah, ini sumber oksigen yang kita gunakan bisa berupa tabung silinder atau oksigen konsentrator yang saat ini banyak digunakan selama pandemi. Kemudian untuk antibiotik pada pneumonia yang dirawat, pneumonia berat, untuk inisial seharusnya kita memberikan ampicillin dan gentamicin intravena, tetapi selama masa pandemi ini kita pilih lini kedua, ceftriaxone, karena memberikannya hanya 1 kali per hari, sehingga mengurangi paparan terhadap COVID. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya. Jadi kita gunakan inisialnya selama masa pandemi ini, yang suspek COVID itu kita berikannya ceftriaxone intravena. Jadi tata laksana pneumonia selama pandemi dengan pneumonia sebelum pandemi hampir sama, hanya kalau anak terkonfirmasi dengan COVID, maka kita akan memberikan antivirus, karena pneumonia pada masa pandemi termasuk klasifikasi COVID berat. Selain antibiotik, tentu saja terapi suportif juga harus kita perhatikan. Penyebab kematian pneumonia kita semua tahu adalah hipoksia. Jadi bisa karena tampak adanya sianosis atau saturasi oksigen kurang dari 90 dan sesak napas yang berat. Nah, ini komplikasi dari pneumonia bisa berupa abses paru atau pneumomediastinum atau pneumotoraks dan lain-lain. Jadi selama masa pandemi ini kalau ada anak dengan pneumonia, ini masuknya klasifikasi ISPA berat, maka ini termasuk kasus suspek. Jadi semua pasien pneumonia selama pandemi kita harus pastikan PCR swab-nya bagaimana. Saya rasa untuk pneumonia pada masa pandemi tidak jauh berbeda karena tetap kita berikan antibiotik. Karena kita tidak tahu pasti apakah ini betul karena COVID atau bukan. Dan tata laksana pneumonia masih mengacu kepada juknis atau petunjuk teknis dari Kemenkes. Antivirus diberikan sesuai dengan indikasi. Kalau kita lihat di sini masuknya adalah klasifikasi berat karena gejala dan tanda klinis pneumonia berat atau adanya desaturasi kurang dari 92%, ada TDDK atau tanda bahaya. Ini hanya tambahan saja, multi-system inflammatory syndrome. Kemudian antivirus yang kita berikan, kalau intravena berupa remdesivir, kemudian yang oral adalah favipiravir. Nah, ini kalau terkait dengan Omikron, tadi memang Omikron tidak banyak menimbulkan pneumonia seharusnya, karena dia menempelnya di saluran napas bagian atas. Jadi muncul adalah gejala-gejala di saluran napas bagian atas. Jadi gejala klinis dari varian yang baru ini, varian terakhir Omikron ini biasanya berupa pilek atau hidung tersumbat, sakit menelan, batuk menggonggong atau barking cough atau croup-like syndrome. Ya. Jadi kesimpulannya pada masa pandemi, masalah saluran napas atas maupun bawah tetap merupakan manifestasi utama. Kemudian pneumonia merupakan manifestasi tersering pada COVID anak. Ya. Dan diagnosis pneumonia tidak banyak berbeda pada masa pandemi maupun sebelum pandemi, kecuali pada varian yang terakhir ini memang pneumonianya tidak sebanyak pada waktu varian yang sebelumnya. Dan tata laksana pneumonia anak selama pandemi COVID tidak banyak berbeda dengan sebelum pandemi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada gangguan teknis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.